Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital. Langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Senang sekali kita dapat berkumpul kembali dalam webinar Literasi Digital tahun 2021 pada hari ini, 5 Agustus 2021 bersama saya Astrid Anggraini selaku pembawa acara sekaligus moderator hari ini. Semangat pagi, salam literasi Indonesia Makin Cakap Digital. Tidak bosan-bosan, kami selalu mengingatkan kepada seluruh partisipan untuk menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Yang kami hormati Bapak Samuel A. Pangarepan, Dirjen Aptika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Yang kami hormati juga Bapak Wali Kota Palembang, Bapak Haji Harnujoyo SOS. Yang kami hormati juga Ibu Nurina AMD ROSP SABMM, fasilitator Gapura Digital dan CEO dari Bengkel Startup. Yang kami hormati juga Bapak Asrul Sani STMkom MT, Operational Manager PT Mega Laras Lestari. Yang kami hormati juga Bapak Diryansyah Putrajaya SPMSI, Relationship Manager Dana BRI KCU Palembang Arifai. Yang kami hormati juga Bapak Dr. Maulana SEMM, Kepala Pinjapit Mutu Universitas Taman Siswa Palembang, dan KOL kita hari ini yaitu Kak Cika Audika. Beliau merupakan co-founder dan CEO dari Bicara Project, dan tentunya kepada seluruh partisipan webinar yang berada di Kota Palembang. Baik Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua di seluruh Indonesia, tetap semangat dalam mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Alhamdulillah di tengah pandemi COVID-19 kita masih dapat bersua meskipun dalam keadaan daring untuk mendapat berbagai macam insight yang berguna bagi kita sebagai pemuda Indonesia dalam webinar yang bertemakan kenal dan pakai aplikasi dompet digital. Baik, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa hening dipersilahkan. Berdoa hening tidak pernah usai. Untuk memupuk rasa nasionalisme kita, mari kita bernyanyi lagu nasional kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon menyalakan kamera dan bernyanyi bersama.
Terima kasih. Selanjutnya adalah sambutan keynote speech dari Bapak Samuel A. Pangrepan, Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kepada Bapak Samuel dipersilahkan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak Samuel atas Recording in sambutannya. progress. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Haji Harnojoyo Esos, Wali Kota Palembang. Kepada Bapak Harnojoyo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu narasumber dan seluruh peserta webinar literasi digital yang saya hormati.
Berdasarkan survei APJ di tahun 2020, pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 196,71 juta jiwa, di mana mereka mengakses internet lebih dari 8 jam dalam sehari. Di Kota Palembang, pembatasan internet sudah menjadi kegiatan sehari-hari. Untuk itu diperlukan penguatan literasi digital bagi masyarakat Kota Palembang. Untuk mengimbangi perkembangan teknologi digital ini, Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, program literasi digital bertujuan untuk membuat masyarakat cakap dalam menggunakan teknologi digital. Di tingkat dasar, madya, dan mahir, serta inklusif. Target program ini di tahun 2021 adalah sebesar 12,5 juta masyarakat Indonesia yang terliterasi digital. Untuk meraih target peserta tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Gerakan Nasional Literasi Digital, Siberkreasi, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan rangkaian webinar Indonesia Makin Cakap Digital yang dilaksanakan mulai bulan Mei hingga Desember tahun ini. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, saya mendukung kegiatan ini untuk menambah kecakapan digital masyarakat Kota Palembang agar dapat memanfaatkan internet dan teknologi digital ini untuk hal-hal yang positif dan kreatif. Menambah daya saing, meningkatkan perekonomian, hingga nantinya dapat turut serta membangun Kota Palembang. Mari ikuti webinar ini sampai selesai, sehingga kita dapat menggunakan media dengan semakin bijak dan cakap. Makin Cakap Digital Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Harno Joyo selaku Wali Kota Kota Palembang atas sambutannya. Nah, di tengah-tengah kita bersama sudah kehadiran Key Opinion Leader kita hari ini, yaitu Kak Cika Audika. Kak Cika merupakan co-founder dan CMO dari Bicara Project. Mungkin bisa kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Kak Cika. Selamat pagi, hai Ya. Palembang. Halo Kak, bagaimana kabarnya nih Kak pagi hari ini? Baik dong, Alhamdulillah. Semangat juga, tentunya excited banget buat hari ini. Alhamdulillah. Posisinya di mana nih Kak sekarang? Di rumah aja, sekarang udah setting tempat kerja, semuanya sekarang di rumah aja karena memang kondisinya masih belum stabil ya. Dan aku harap semua teman-teman di Palembang tetap sehat karena sehat tuh sekarang udah jadi satu hal yang paling mahal gitu. Betul banget Kak, apalagi sekarang lagi masa pandemi COVID-19 ini ya Kak, di mana-mana lagi diterapin PPKM Kak. Betul, betul banget. Nah Kak, ada pepatah tak kenal maka tak sayang, mungkin Kak Cika bisa kenalan dulu nih dengan rekan-rekan yang berada di Kota Palembang. Boleh, terima kasih banyak sebelumnya. Hai Palembang, selamat pagi. Aduh, senang banget ngelihat teman-teman dari Palembang pagi-pagi tapi udah produktif, nggak sabar kelihatannya untuk mendengarkan beberapa informasi serta sharing dari narasumber-narasumber kita. Perkenalkan saya Cika Audika, saya ini adalah co-founder dan juga CMO of Bicara Project. Bicara Project ini apa? Bicara Project adalah sebuah wadah edutech ya, yang dimana tentunya kita mengajarkan mengenai public speaking, personal branding, entrepreneur, makeup, dan masih banyak lagi. Kalau dilihat fokus yang kami berikan adalah soft skill gitu, di mana dulu tersadar ketika saya dan kedua rekan saya memang berbasic dari entertain, terus rasanya kurang optimal ketika kami hanya menjadi talent di situ, tapi kami juga ingin menjadi sebuah kreator, seorang kreator. Akhirnya kami membuat Bicara Project ini dan alhamdulillah dari awal masa pandemi gitu ya, baru kurang lebih 1 tahun kebelakangan ini kami mulai Bicara Project, ternyata bisa berjalan luar biasa. Dari followersnya cuma 100-200, sekarang udah alhamdulillah udah lumayan banyak dan ternyata excited dari teman-teman tuh besar sekali untuk belajar public speaking karena kita tahu kalau ternyata public speaking ini salah satu hal yang penting banget apalagi kalau di luar negeri gitu kan.
mereka yang menguasai public speaking memiliki kesempatan 5-10% untuk gajinya lebih tinggi dan juga dipromosikan gitu. Dan tentunya juga saya berharap teman-teman di sini bisa memaksimalkan apa impian teman-teman, terutama lewat dunia digital. Karena pun bicara proyek ini menjelajahi dunia digital sangat dalam sekali, di mana tentunya masa-masa pandemi ini kita nggak bisa memberikan promosi langsung gitu kan. Akhirnya kita menggunakan dunia digital semaksimal mungkin untuk memperkenalkan produk kami yakni Bicara Project gitu. Wah, menarik banget nih. Berarti rekan-rekan peserta webinar bisa nih kepoin Instagram dari Bicara Project ya, Kak ya? Betul, bisa banget, bisa banget. Nanti siapa tahu kita bisa join karena kita sering banget ngadain kelas gratis gitu. Karena udah beberapa ada brand yang tap in sama kita, jadi otomatis kami ya bisa memberikan kelas gratis buat teman-teman. Dan saya harap juga teman-teman hari ini bisa fokus dan juga maksimal untuk mendengarkan beberapa narasumber dari acara hari ini karena saya yakin banget bahwa investasi terbesar itu salah satunya adalah ilmu dan pendidikan. Jadi ketika kita bisa kuat dan siap untuk melewati masa pandemi ini dan kira-kira tahu apa yang akan kita lakukan nantinya, maka yang pertama bisa kita bekali sekarang adalah ilmu. Baik, Kak. Nah, Kak, hari ini kita akan membahas tema yang menarik banget, yaitu kenal dan pakai aplikasi dompet digital. Nah, aku yakin banget nih, Kak Cika juga pasti menggunakan dompet digital ya sekarang ya. Betul, betul banget tentunya karena sekarang udah banyak banget orang menggunakan itu untuk efektivitas juga kan teman-teman ya. Dan juga tentunya lebih terjamin dan juga tentunya kita bisa bisa memantau gitu apa yang kita keluarkan nggak beda kalau zaman dulu karena memang sebenarnya ada positifnya ya masa-masa pandemi ini banyak yang bisa kita dapatkan salah satunya adalah literasi digital ini mungkin kita kalau misalnya nggak ada pandemi kita nggak akan melakukan hal ini atau kita nggak akan merasakan webinar yang luar biasa seperti ini karena ini kan keinginan kita bersama untuk mencakup teman-teman lainnya yang berada di luar gitu ya, yang berada di seluruh Indonesia untuk melek digital sehingga semuanya bisa up to date nih sama kemajuan digitalisasi. Oke, menarik banget nih. Tadi udah dikasih kisi-kisi nih sama Kak Cika mengenai pembahasan hari ini. Nanti kita ketemu lagi di akhir sesi ya, Kak. Yes, thank you semuanya. Baik, Makasih terima kasih Kak Mbak. Cika. Baik, sebelum kita memulai kegiatan webinar kali ini, izinkan saya untuk membacakan tata tertib webinar terlebih dahulu. Yang pertama, peserta sudah bisa masuk ke Zoom Meeting 30 menit sebelum acara dimulai, yaitu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, peserta yang diperbolehkan masuk adalah peserta yang sudah mendaftar melalui link pendaftaran. Yang ketiga, peserta diharapkan untuk mengganti nama dengan format nama underscore asal instansi. Contohnya, Susiana underscore Universitas Sriwijaya. Yang keempat, peserta diharapkan untuk menyalakan kamera dan mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Yang kelima, bagi yang ingin bertanya dipersilakan melalui kolom chat dengan format nama, lalu pertanyaannya apa, lalu ditujukan untuk narasumber yang mana, dan tentunya nomor telepon yang harus terintegrasi dengan e-money. Selanjutnya, kegiatan ini harus diikuti oleh peserta dengan hikmat dan tertib, dan yang terakhir, kegiatan ini akan disimpan dan direkam oleh panitia sebagai bentuk pertanggungjawaban. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai sesi webinar yang dipandu langsung oleh saya, Astrid Anggraini, selaku moderator. Hari ini kita akan membahas tema yang menarik sekali, yaitu kenal dan pakai aplikasi dompet digital, bersama dengan narasumber-narasumber kita yang hebat-hebat dan keren-keren tentunya. Sebelumnya, kami mengingatkan bahwa link absensi akan diberikan di akhir sesi, sehingga untuk rekan-rekan peserta webinar tidak perlu absen melalui kolom chat, dan bisa menggunakan kolom chat untuk sesi bertanya dengan format nama, lalu nomor telepon yang harus terintegrasi dengan e-money, lalu pertanyaannya ditujukan untuk narasumber yang mana dan juga pertanyaannya. Karena nanti di akhir sesi akan dipilih 4 orang beruntung yang akan mendapat kesempatan bertanya langsung kepada narasumber kita hari ini, dan akan dipilih 6 orang yang akan mendapatkan voucher e-money senilai Rp100.000. Baik, tanpa berlama lagi, kita mulai ke narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Nurina AMD, ROSTS ABMM. Beliau merupakan fasilitator Gapura Digital dan juga CEO dari Bengkel Startup yang akan membawakan materi mengenai kecakapan digital. Selamat pagi, Ibu Nurina. Pagi Kak Astrid, apa kabar? Baik, bagaimana Ibu Nurina? Kayak semangat banget nih pagi hari ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Posisinya di mana nih Bu sekarang? Di rumah. Baik, semoga sehat-sehat terus ya Bu ya. Amin. Kak Astrid juga, Bapak Ibu sekalian yang ada di sini juga.
Baik, Baik, untuk peserta mungkin bisa lebih semangat lagi karena hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik ya Bu ya mengenai kecakapan digital. Untuk Ibu betul. Nurina, penyampaian materinya 20 menit, izinkan saya mengingatkan di 5 menit terakhir ya Bu. Siap. Baik, Baik, untuk Bapak Ibu Ibu, Nurina dipersilakan. terima kasih Kak Astrid. Baik, izinkan saya untuk memulai kegiatan pagi ini dengan sedikit pantun, seiring balam turun ke lembah, lalu hinggap di pucuk bulu. Seiring salam dan senyum sumringah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bapak Ibu sekalian, apa Mak Mano kabarnya pagi ini Bapak Ibu? Oke, izinkan saya untuk melakukan share screen Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Hari ini kita akan bicara mengenai dompet digital, atau lebih tepatnya kita akan bicara bagaimana kita akan mengenal dan mengenai dompet digital itu. Baik. Ini sedikit profil tentang saya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kegiatan saya sehari-hari salah satunya adalah fasilitator dari Women Wheel dan Gapura Digital. Kemudian juga saya owner bengkel startup dan bengkel hardbox. Juga kepala unit studi kewirausahaan di salah satu kampus swasta di Jakarta, serta master trainer mikro mentor dan asesor BNSP. Nah, kita mulai dari pertama Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin sekarang sudah banyak yang menggunakan yang dinamakan dompet digital. Tapi kita lihat dulu nih, apa sih itu dompet digital? Jadi dompet digital adalah aplikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi secara online melalui smartphone, Bapak Ibu. Jadi aplikasi dompet digital ini adalah melalui smartphone ya Bapak Ibu ya, yang kegunaannya hampir sama dengan kartu kredit dan kartu debit. Nah, kita akan melihat ternyata dompet digital ini sekarang sudah diadopsi secara luas oleh konsumen di Indonesia. Saya yakin banyak di antara Bapak Ibu sudah menggunakan dompet digital ini. Kenapa? Karena ternyata dompet digital menawarkan berbagai kemudahan dan kenyamanan gitu ya, yang bisa langsung dinikmati oleh konsumen dan membuat konsumen terus menggunakan dompet digital, walaupun memang kita tidak bisa memungkiri bahwa pertama kali kita menggunakan dompet digital itu kita tertarik dengan promosi-promosi yang luar biasa. Nah, ini perjalanan teman-teman generasi muda dalam mengadopsi dompet digital gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi biasanya dompet digital tuh mulainya mereka gunakan dompet digital mulai dari mana? Mulai dari teman. Kemudian biasanya pertama kali menggunakan dompet digital adalah untuk membayar transportasi online. Kemudian yang kedua adalah untuk jasa pesan makanan. Nah, ternyata dari hasil survei Bapak Ibu sekalian ini dilakukan pada awal 2021 gitu ya, 71%-nya dimotivasi oleh promo. Jadi tidak salah ya Bapak Ibu ya. Kita juga pasti mulai pertama kali download yang namanya dompet digital karena banyak promo yang menarik gitu. Ada promo cashback, transportasi online, ada promo untuk makanan minuman dan yang lainnya. Oke, ya kita akan melihat bahwa penggunaan dompet digital memang masih didominasi oleh kaum milenial, di mana Bapak Ibu bisa melihat bahwa yang paling banyak menggunakan dompet digital adalah mereka yang berumur 35 sampai 40 tahun. Tapi Bapak Ibu sekalian, ternyata yang paling banyak melakukan top up itu justru mereka yang umurnya 25 sampai 29 tahun. Jadi luar biasa ya Bapak Ibu ya. Paling banyak menggunakan itu umur 35 sampai 40, tapi yang paling sering belanja ini ternyata 25 sampai 29 tahun. Oke, kemudian kita akan melihat sebagian besar mengatakan akan tetap melakukan transaksi dompet digital walaupun tanpa promo gitu ya. Karena apa? Karena sudah memahami atau menikmati kemudahan-kemudahan yang diberikan. Kemudian saat ini dompet digital mana yang akan tetap kamu gunakan tanpa promo? Ternyata nomor 1 masih GoPay, nomor 2 masih OVO, kemudian disusul Dana dan Link Aja. Oke, ini berdasarkan surveinya Ipsos ya Bapak Ibu ya. Walaupun di beberapa survei yang lain ada muncul yang namanya Shopee Pay. Oke, keuntungannya apa Bapak Ibu? Ternyata keuntungan yang paling besar adalah yang pertama tentu saja ada banyak promo-promo menarik. Kemudian ada ternyata transaksi di e-wallet atau dompet digital ini nyaman gitu ya, mudah sekali. Kemudian sistem keamanan yang ditawarkan oleh dompet digital lebih terjamin dibandingkan Bapak Ibu misalnya bawa dompet ke pasar gitu ya. Terutama di masa pandemi ini gitu kan, lebih terjamin Bapak Ibu nggak mungkin
nggak khawatir lagi, oh nanti saya terpapar COVID karena uang kembalian gitu ya. Terus kemudian nggak susah lagi uang kembaliannya ditukar permen. Nah ini juga Bapak Ibu pasti punya pengalaman begini ya. Recehnya nggak ada, ditukernya permen. Dengan e-wallet atau dompet digital nggak ada lagi kejadian seperti itu. Kemudian penggunaan jauh lebih praktis dan biaya yang dikeluarkan lebih murah karena ada banyak dompet digital yang menawarkan misalnya transfer tanpa biaya dan yang lainnya. Nah, tapi Bapak Ibu, tidak hanya keuntungan yang bisa kita dapatkan. Ternyata dompet digital juga ada kelemahan loh Bapak Ibu sekalian. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah ternyata saldo dalam e-wallet hanya bisa digunakan untuk berbelanja dan membayar tagihan di merchant-merchant tertentu atau di toko-toko yang memang sudah bekerja sama. Yang kedua, e-wallet, kalau Bapak Ibu menyimpan uangnya di dompet digital ini tidak memberikan bunga atau imbal hasil gitu ya. Dan yang terakhir adalah kalau Bapak Ibu kemana-mana ya ada beberapa merchant yang misalnya hanya bisa mengakses satu dompet digital, sehingga mau nggak mau di aplikasi kita akhirnya ada banyak nih, atau di handphone kita ada banyak aplikasi dompet digital yang kita install. Nah, bedanya apa ya? Kita pernah di awal-awal 2019 kita sering mendengar yang namanya e-money. Sama atau beda sih e-money dengan dompet digital? Berbeda ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau e-money itu adalah berbentuk chip, kemudian ada kartu. Jadi dia sistemnya kartu. Sementara kalau dompet digital sistemnya adalah aplikasi gitu ya. Kemudian kalau e-money itu biasanya digunakan untuk misalnya bayar jalan tol, tiket dan segala macam, tapi kita harus langsung face to face. Sementara kalau dompet digital tidak harus face to face. Kemudian kalau di e-money Bapak Ibu hanya dapat mengisi saldo maksimal sekitar 1 juta. Kemudian kalau di dompet digital Bapak Ibu bisa mengisi banyak sampai sekitar maksimal 10 juta, tapi tergantung sekali lagi aplikasinya. Dan yang terakhir, e-money tidak memiliki fitur keamanan Bapak Ibu, gitu ya. Jadi kalau kartunya hilang, kartunya jatuh di tangan orang lain, ya sudah semua orang bisa pakai. Sementara kalau dompet digital masih ada fitur keamanan berupa aktivasi nomor ponsel, kemudian ada password dan yang lainnya, ada PIN. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Beberapa aplikasi digital ada apa aja sih? Yang sedang tren sekarang ini adalah salah satunya OVO, di mana OVO ini tergabung dalam misal Grab, kemudian bisa digunakan untuk Tokopedia dan yang lainnya. Kemudian ada apa lagi Bapak Ibu? Ada GoPay, ini disponsori oleh Gojek. Kemudian ada Shopee Pay, ini Bapak Ibu pasti juga sudah menggunakan gitu ya. Kemudian ada Dana. Dana ini sesungguhnya termasuk salah satu dompet digital di awal-awal sekali, tapi perkembangannya cukup lumayan bertahan walaupun tidak sedahsyat GoPay dan OVO karena mereka luar biasa bakar duitnya. Kemudian ada Sakuku, ini dari Bank BCA. Kemudian ada Link Aja, ini dari Bank Mandiri. Kemudian ada Genius dari Bank BTPN. Kemudian ada Isaku. Nah, ini Bapak Ibu yang biasanya belanja di Indomaret tentu saja tahu Isaku ya. Walaupun tidak segencar GoPay dan OVO untuk promonya, tapi Isaku lumayan gencar untuk promo di Indomaret. Nah, kita masuk sekarang begitu banyak dompet digital Bapak Ibu. Kemudian bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Oke, ini tips dan trik memilih dompet digital Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, cek dulu kepraktisan top up menggunakan virtual account-nya seperti apa gitu ya. Jangan-jangan susah sekali. Ada beberapa dompet digital yang hanya bisa misalnya top up-nya itu menggunakan bank tertentu. Kemudian yang kedua, cari dompet digital yang bekerja sama dengan banyak merchant. Nah, kita sudah bisa lihat nih, supaya apa? Supaya kita nggak usah pakai banyak-banyak aplikasi dompet digital di handphone kita gitu ya Bapak Ibu ya. Karena handphone kita tentu saja terbatas ruangannya. Nah, jadi cari yang paling banyak yang bisa diterima di mana-mana yang mana, kemudian yang paling nyaman yang mana. Kemudian yang terakhir adalah cek kebutuhan yang paling banyak digunakan. Sesuaikan dengan fitur yang disediakan dompet digital. Kenapa? Karena sekarang dompet digital itu fiturnya luar biasa ya Bapak Ibu ya. Bukan cuma buat belanja, bisa bayar tagihan, bisa bayar macam-macam gitu ya, kemudian bisa transfer dan yang lainnya. Jadi disesuaikan saja Bapak Ibu dengan kebutuhannya kita. Nah, kemudian
Dengan adanya dompet digital, Bapak Ibu, maka kita perlu memiliki keterampilan untuk mengelola uang yang ada di dalam dompet digital. Kenapa? Karena memang seperti yang tadi disampaikan bahwa dompet digital ini memberikan banyak kemudahan gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudahannya luar biasa, tapi efek buruknya apa? Efek buruknya kadang-kadang kita jadi kebablasan gitu ya. Nggak berasa, pokoknya asal klik aja, asal tap gitu ya, langsung belanja macam-macam. Sehingga yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah pahami kebutuhan kita dulu. Kemudian alokasikan khusus dari rekening ke dompet digital kita. Jadi langsung kita sudah bilang sudah pastikan nih, oke, dompet digital saya maksimal misalnya dalam 1 bulan saya isi 5 juta atau 2 juta gitu ya. Jadi kita batasi nih saldonya dan kita sudah tahu oke, pos-pos apa yang harus dibayar, berapa besarnya, kemudian untuk belanja berapa banyak. Yang keempat, pintar-pintar memanfaatkan promo Bapak Ibu sekalian. Karena promo di sini juga hati-hati ya Bapak Ibu ya. Promo dompet digital itu luar biasa. Tapi kadang-kadang kita lupa. Di situ ditulis diskon 30%, diskon 40% gitu ya. Kita keiming-iming itu tapi kita lupa. Ternyata misalnya ongkirnya lebih mahal. Ini yang pertama. Jadi daripada kita beli langsung ternyata dengan menggunakan diskon yang 30 atau 40% ternyata ongkos kirimnya lebih mahal dibandingkan kita beli langsung. Kemudian ada beberapa yang promo-promo ini mendorong kita untuk membeli, tapi apa ya? Jadi kita menjadi impulsif gitu ya. Jadi yang nggak perlu kita beli juga gitu kena promo-promo ini. Nah, kemudian pastikan juga Bapak Ibu mengecek histori transaksi supaya bisa menjaga bahwa tidak ada transaksi-transaksi yang tidak pernah Bapak Ibu lakukan, dan yang terakhir selalu monitor saldonya. Jadi jangan lupa ya, saking banyaknya nih Kak Astrid gitu ya, kita punya ada 10 gitu kan dompet digital, kita lupa nih masing-masing saldonya berapa. Oh ya sudah gitu. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu. Oke, selanjutnya bijak menggunakan dompet digital. Jadi Bapak Ibu silakan bisa ganti password berkala, teliti untuk memasukkan angka pada saat bertransaksi gitu ya. Cek lagi nih nominal pembayaran. Memanfaatkan promo dengan bijak, batasi ketika top up saldo, ini juga penting sebagai bagian kita memanage keuangan kita. Kemudian pisahkan akun kartu debit dengan dompet digital gitu ya. Jadi jangan disatukan dan selalu mengecek riwayat transaksi. Nah, demikian Bapak Ibu untuk materi kita hari ini. Izinkan saya sebelum menutup materi kita menyampaikan sebuah pantun lagi sebagai penutup. Muncul virus di Wuhan, jangan lupa jaga kesehatan. Banyak kata kurang berkenan, sudilah kiranya dimaafkan. Demikian Kak Astrid untuk materi kita pada sesi pertama hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Nurina atas penyampaian materi yang luar biasa, menarik sekali nih. Tadi sudah dijelaskan ya Bu, perbedaan e-money sama e-wallet. Jadi rekan-rekan peserta webinar mungkin nggak ketukar-tukar lagi nih habis webinar hari ini. Terima kasih Ibu Nurina. Nanti kita ketemu di sesi tanya jawab ya Bu. Siap. Baik, kita lanjut ke narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Asrul Sani, STMkom MP. Beliau merupakan Operational Manager PT Mega Laras Lestari yang akan membawakan materi mengenai keamanan digital. Kepada Bapak Asrul, selamat pagi Pak Asrul. Selamat pagi Mbak Astrid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Sehat Mbak, Alhamdulillah. Pokoknya pantang menyerah. Iya, harus tetap semangat ya Pak ya. Ya, harus tetap semangat Mbak. Walaupun kondisinya PPKM terus diperpanjang nih. Iya betul Pak, yang penting sehat-sehat terus ya Pak ya. Ya, amin insya Allah. Amin. Baik Bapak, hari ini akan membawakan materi mengenai keamanan digital. Untuk penyampaian materinya 20 menit, izinkan saya mengingatkan di 5 menit terakhir ya Pak. Baik Mbak Astrid, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Yang terhormat para narasumber, ada Bu Nurina, Pak Deriansyah, dan Pak Dr. Maulana, serta key opinion leader kita Mbak Cika. Mudah-mudahan hari ini diberikan kesehatan dan diberikan keberkahan dalam kehidupan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya coba untuk membahas mengenai sebenarnya ini kok kenapa tampilannya jadi berubah nih.
Baik, Bapak Ibu, saya balikin dulu, apa namanya, karena posisinya nih lihat di gambar kurang bagus kelihatan. Nah, kita coba untuk membahas dari sisi digitalnya. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Nurina bahwa sebenarnya itu secara aplikasi dompet digital ini memang sudah banyak penggunanya ya di Indonesia. Kita juga tadi melihat bahwa yang downloadnya antara pengguna umur sekian, tapi yang top up lebih banyak anak-anak milenial umur 25 sampai 29 tadi kalau kita lihat. Nah, sekarang kita coba lihat dari sebenarnya saya ngelihat dari sisi secara keseluruhan dulu. Jadi kalau kita lihat bahwa ini sebenarnya perubahan gaya hidup aja sih sebenarnya. Perubahan gaya hidup yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di muka bumi ini ditambah lagi dengan keadaan pandemi yang ada di seluruh dunia. Ya mau nggak mau kita melakukan pembayaran apapun yang dikerjakan dengan membeli misalkan itu yang dilakukan dengan secara online. Jadi perubahan gaya hidup yang dulunya pegang uang sekarang jadi tidak pegang uang ya, cashless society ya istilahnya. Jadi perkembangannya pun makin membludak, orang memakai dompet digital. Tadi sudah dijelaskan dompet digital itu sebenarnya aplikasi Bapak Ibu. Jadi aplikasi yang dipakai Anda menggunakan smartphone Anda untuk melakukan transaksi secara online. Kalaupun memakai kartu kredit ya sebenarnya hampir mirip, cuman bedanya itu tadi bahwa kalau ini kita pakai aplikasi, kalau kartu kredit ya pakai kartu gitu ya. Dan tadi juga sudah jelaskan perbedaannya dengan Ibu Nurina. Nah, asiknya apa? Asiknya memang sebenarnya dompet digital ini karena banyak promonya banyak, terus kita juga lebih nyaman gitu. Ada beberapa aplikasi mungkin yang dipakai oleh teman-teman itu karena melihat promonya, melihat manfaatnya gitu ya. Satu contoh mungkin aplikasi contoh ya ini kalau tidak apa maksudnya tidak mempromosikan aplikasi ini. Jadi ada pengguna OVO ya melihatnya ada dengan bisa kerjasama dengan Tokopedia misalkan, atau memakai link aja ada promosi lewat apa Pertamina misalkan. Apalagi pengguna-pengguna yang menggunakan aplikasi digital ini kadang-kadang untuk pengguna pertama itu bisa dapat apa semacam cashback. Ya kayak saya juga pengguna salah satu ini dapat cashback sekian ratus ribu kita dapatkan baru berbelanja pertama kali gitu ya. Nah ini yang memang sangat bermanfaat untuk masyarakat. Selain itu manfaatnya ya karena mudah aja, mudah. Jadi banyak sektor yang kita bisa lakukan pembayaran dari sisi pendidikan, layanan publik atau sosial. Bahkan kalau saya berbelanja depan rumah ini, walaupun dia hanya di toko kaki lima, kita bisa pakai aplikasi digital karena mereka sediakan barcode QR code-nya untuk berbelanja. Dan ini memang harus dibiasakan mungkin masyarakat supaya lebih memudahkan dalam transaksi sehingga orang-orang juga nggak perlu mungkin bawa tunai yang resikonya jauh lebih besar. Nah, hanya masalahnya di dalam menggunakan ini kita juga mesti sedikit hati-hati Bapak Ibu. Ya hati-hatinya karena dari faktor sisi keamanan. Ini beberapa aplikasi yang digunakan, ada OVO, GoPay tadi juga sudah dijelaskan, ada mungkin Isaku pengguna Indomaret, terus juga ada Okto, ada ShopeePay. Nah, ini saya tadi slip masalah flip itu salah satu transaksi yang menggunakan aplikasi. Jadi yang dulunya berbayar, sekarang kita jadi tidak berbayar gitu ya. Sekali lagi masing-masing aplikasi itu punya kelebihan. Silakan mau gunakan yang mana aja, yang jelas download sesuai kebutuhan. Downloadnya sesuai kebutuhan. Kalau kebutuhan Anda untuk berbelanja mungkin di Tokopedia ya pakainya di OVO biasanya orang pakai ya. Kalau belanja di Shopee ya pakai ShopeePay ya. Bedanya sih cuman ada biaya mungkin kalau pakai ada biaya administrasi untuk pemakai yang di luar aplikasi, tapi kalau yang pakai aplikasi kompatibel dia tidak ada biaya administrasinya. Terus ada juga mungkin yang menggunakan kayak Oktomobile gitu ya. Oktomobile ini salah satu aplikasi dari bank gitu. Ada orang pakai hampir sama lah semuanya hampir sama. Tinggal penggunaannya aja sekali lagi. Nah, sekarang kita coba lihat dari sisi keamanannya. Karena satu sisi pengguna dompet digital ini kadang-kadang tidak bisa tidak sadar gitu ya bahwa ini sebenarnya sungguh beresiko dalam menggunakannya. Yang penting kita penuh dengan kehati-hatian. Ya saya salah satu termasuk pengguna dompet digital 3 tahun terakhir dan
ya alhamdulillah memang nggak pernah, karena selalu mengamankan diri ya, selalu mengamankan diri supaya data-data kita tidak diambil oleh orang lain. Yang pertama adalah coba hindari untuk menggunakan WiFi publik ketika Anda menggunakan dompet digital Anda. Karena begitu Anda menggunakan di salah satu ruang publik dan WiFi-nya terkonek dengan handphone Anda, dengan smartphone Anda ya, bisa jadi itu akan jadi semacam jalan untuk masuk meretas device Anda. Nah, ini kalau saya sih selama melakukan transaksi yang berbentuk pembelanjaan gitu ataupun melakukan transaksi terhadap yang lain, itu saya selalu pakai provider sendiri yang ada di handphone. Kecuali wifi-nya aman seperti mungkin di rumah. Nah, kalau di rumah kan itu semua kita yang maintain ya secara wifi-nya. Nah, yang kedua adalah gunakan password yang baik. Password yang baik adalah jika Anda mendaftarkan sebuah email, Anda dibuat untuk minta password. Nah, passwordnya itu mungkin buat 8 karakter. Kalaupun pengguna mungkin kayak dompet digital itu kan ada namanya PIN nantinya. Ada PIN. Nah, PIN-nya itu yang ya kalau bisa jangan mudah ditebak, walaupun 6 angka yang dikasih masuk ya. Kalau bisa ingat-ingat angkanya lah itu. Karena kadang-kadang kalau PIN salah itu kita juga agak sedikit repot gitu untuk perbaikinya kembali. Ada lagi namanya OTP ini, one time password. Ini biasanya kalau kita akan melakukan login ataupun melakukan penggantian itu biasa kita dikirimkan tuh sama si merchant-nya, penyedia layanannya. Sehingga kita bisa melihat bahwa oh ternyata OTP yang dikirimkan ke SMS kita adalah benar pengguna tersebut. Dan yang paling terakhir itu biasa tolong selalu dicek riwayat transaksi yang ada, karena di dompet digital itu kan terlihat transaksinya apa, dilakukan apa, berapa uangnya berkurang, dan kita seperti tadi kata Bu Nurina, kita nggak bisa menguangkan kembali itu uang selain dengan berbelanja, nggak ada cara lain. Jadi dilihat dari sisi pembelanjaannya apa aja. Yang mana tahu ada mungkin orang yang kita nggak sadar tiba-tiba dulu kita punya saldo sekian juta, tiba-tiba uangnya menghilang, kemana-kemananya kita nggak tahu. Nah itu kita mesti selalu perhatikan riwayat daripada transaksi. Berikutnya adalah install antivirus, ini anti malware. Ini sangat penting buat Bapak Ibu. Ini buat software di smartphone Anda. Jadi hanya untuk memproteksi supaya virus-virus tersebut tidak masuk sehingga terlindungi dari ancaman malware. Ini juga berujung terhadap keamanan sih. Jadi keamanan dari device yang kita gunakan itu jauh lebih baik dibanding kita tidak menggunakan antivirus ataupun anti malware. Nah, ini yang biasa juga dilakukan oleh para hacker. Jadi biasa mereka mengirimkan email spamming gitu, ada phishing email. Nah, begitu Anda mendapatkan sebuah email terus klik link yang ada, ternyata linknya itu adalah link yang berupa untuk phishing, sehingga data-data Anda bisa dicuri gitu ya. Nah, makanya kita selalu update software, tapi update-nya juga hati-hati, mesti melihat juga dulu. Jangan sampai update yang software yang kita update itu ternyata adalah file-file yang berupa sisipan ya. Jadi mesti hati-hati juga. Kalau mau download, lakukan download di aplikasi yang memang disediakan seperti kayak Play Store gitu ya. Nah, itu perlu kehati-hatian. Terus untuk pengguna pengguna untuk smartphone juga hindari untuk jailbreak. Ini biasa teman-teman milenial yang suka lakukan jailbreak ataupun root di Android ya. Yang dilakukan mereka hanya untuk mendapatkan mungkin kemudahan dalam misalkan mendownload sesuatu. Biasanya teman-teman ini untuk main game dipakai mereka supaya dapat sesuatu yang tidak ada di aplikasi tertentu gitu ya. Mereka melakukan jailbreak sehingga handphonenya sebenarnya itu dengan mudah dimasuki oleh virus. Tapi saran saya kalaupun mau melakukan ini hanya untuk orang-orang yang mungkin terbiasa untuk melakukan jailbreak atau root ya. Kalau tidak terbiasa, saya tidak pernah menyarankan untuk ini. Terus update untuk operating sistemnya di smartphone supaya apa? Supaya ya jauh lebih aman lah untuk menghindari serangan daripada malware sehingga sistemnya bisa jauh lebih kuat. Dan ini yang agak sedikit penting gitu ya, penting dilakukan supaya orang bisa mendapatkan notifikasi di update sistem tersebut. Berikutnya adalah
ini untuk mengantisipasi daripada smartphone Anda. Jadi install aplikasi anti hilang ini banyak sekali di Play Store. Anda bisa gunakan yang mana. Yang penting lihat reviewnya dulu. Jadi sebelum mendownload sesuatu itu dilihat penggunanya berapa banyak, terus reviewnya seperti apa. Karena banyak juga aplikasi-aplikasi bodong yang dimasukkan di Play Store. Jadi mesti hati-hati juga. Kita juga sama seperti berbelanja kan. Kalau kita berbelanja, kita lihat review dari barang tersebut. Apakah banyak yang membeli, terus komen daripada orang-orangnya, terus seperti apa gitu ya. Cuman sekarang agak susah nih belanja kalau di beberapa merchant ini udah ditulis tuh komennya yang baik-baik gitu. Kalau yang jeruk-jeruk langsung delete sama mereka. Nah ini juga salah satu mungkin perbaikan buat toko-toko online gitu ya. Berikutnya adalah ini sebenarnya satu sisi yang berbeda gitu. Jadi buat teman-teman yang bermain sosial media juga jangan terlalu mengekspos diri di sosial media. Ini biasa dilakukan ya buat teman-teman suka mengumbar diri, umbar dirinya juga dibatas-batasi maksudnya gitu. Jangan sampai terlalu lengkap karena ini bisa dijadikan semacam apa ya, buat hacker itu melakukan rekayasa sosial. Jadi social engineering, mereka mengikuti dari hari ke hari perkembangan akun kita sehingga dia bisa tahu nih posisi-posisinya nih. Kapan orang ini bangun, kapan orang ini tidur gitu ya, kapan mereka melakukan ini, mereka bisa tahu tuh keadaan-keadaan kita. Yaitu diamati tentu dengan lama, tapi kalau kita sebagai pengguna kan kadang-kadang kita nggak sadar. Kita suka aja upload sesuatu, terus ternyata orang mengintai akun tersebut. Nah ini keamanan dari sisi penyedia, layanan. Jadi walaupun dari sisi pengguna ada, penyedia layanan juga menyediakan keamanannya. Biasanya untuk penyedia layanan itu mereka selalu melakukan enkripsi security. Jadi ini standar untuk security bank yang mana untuk melindungi informasi daripada transaksi yang ada di pengguna gitu. Jadi mereka melakukan enkripsi ini untuk mengantisipasi jangan sampai ada pengguna-pengguna yang lain yang melakukan semacam phishing atau melakukan semacam injection kepada aplikasi mereka sehingga aplikasi mereka bisa diretas. Data-datanya bisa diambil. Yang kedua biasanya e-wallet itu punya data center atau data recovery center gitu ya, yang canggih sehingga mereka benar-benar mengantisipasi sehingga risk management itu bisa mereka maintain, bisa mereka lindungi penggunanya dengan secara baik. Ini dilakukan semata-mata untuk kepuasan ataupun kenyamanan daripada pengguna. Yang terakhir itu biasa mereka juga e-wallet itu punya namanya sertifikasi payment card industry data security standard. Ini hampir semua e-wallet harusnya memiliki ini sebagai apa? Sebagai jalan untuk pengguna percaya terhadap aplikasi tersebut. Kalau tidak ya kita nggak percaya ya. Jadi kita tuh pengguna harus merasa nyaman menggunakan e-wallet. Jangan sampai dana yang ada di dalam e-wallet kita ternyata hilang tiba-tiba. Ini yang dihindari, sama seperti kayak bank-bank itu di rekening tiba-tiba rekeningnya hilang. Ini kita kan nggak mau terjadi gitu ya. Nah ini survei yang pernah dilakukan oleh salah satu mahasiswa gitu. Jadi mereka melakukan surveinya itu bagaimana sih pengguna e-wallet di Indonesia dari sisi pengetahuannya, attitude-nya, apa kebiasaannya gitu ya. Mereka melihat dari sisi password, hardware, software, internet. Nah, mereka akan mengetahui apakah tingkatnya mereka mendapatkan dari sisi baik gitu ya, ataupun rata-rata ataupun buruk. Nah, ternyata surveinya itu kita ini masih dalam kondisi rata-rata, tidak baik juga, tidak buruk juga, masih rata-rata. Dan diharapkan sebenarnya pengguna e-wallet di Indonesia ini, walaupun baru 3 tahun terakhir ini ya, dibanding dengan negara-negara lain, mungkin China lebih dulu, pengguna ini jauh lebih arif gitu, lebih bijak lagi, lebih baik lagi gitu. Sehingga tidak banyak kasus yang didapatkan, tidak banyak kasus yang terjadi dalam mungkin pencurian data maupun penggunaan transaksi yang tidak diketahui oleh si pengguna. Gitu mungkin Bapak Ibu. Ini referensi yang saya gunakan untuk sebagai informasi hari ini. Nah, dalam menggunakan digital ini, saya selalu kasih quote kepada teman-teman bahwa amankan di dunia digitalmu seperti engkau mengamankan keluarga dan pasanganmu. Jadi benar-benar kita amani itu supaya keadaan ini jangan sampai diambil oleh orang. Nah, mungkin itu yang tips yang saya bisa sampaikan dari sisi keamanan.
Terima kasih. Assalamualaikum. Salam literasi. Saya Asrul Sani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Tri. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asrul atas pemaparan materinya. Tadi sudah dijelaskan ya fitur keamanan dari sisi pengguna maupun penyedia layanan. Jadi rekan-rekan mungkin bisa yang tadi dari sisi penggunanya belum diaktifkan, bisa diaktifkan dulu ya Pak ya. Ya, betul Mbak. Betul. Terima kasih Pak Asrul atas penyampaian materinya. Sama-sama, Nanti kita Mbak ketemu di Astrid. sesi tanya jawab ya Pak ya. Baik. Baik, terima kasih. Sebelum kita lanjut ke narasumber kita yang ketiga, izinkan saya untuk mengingatkan kembali bahwa link absensi akan diberikan di akhir sesi, sehingga untuk rekan-rekan peserta webinar tidak perlu lagi absen melalui kolom chat dan bisa menggunakan kolom chat untuk sesi bertanya kepada narasumber kita hari ini. Untuk formatnya nama, lalu nomor telepon yang harus terintegrasi dengan Imani, lalu ditujukan mau Imaninya apa, lalu juga narasumber yang dituju dan tentunya pertanyaannya. Karena nanti setelah pemaparan dari narasumber, kami akan memilih 4 orang beruntung yang akan berkesempatan bertanya langsung kepada narasumber kita hari ini, dan juga akan dipilih 6 orang yang akan mendapatkan voucher Imani. Baik, kita lanjut ke narasumber kita yang ketiga, yaitu Bapak Deriansyah Putrajaya SPMSI. Beliau merupakan Relationship Manager Dana BRI KCU Palembang Arifai, yang akan membawakan materi mengenai budaya digital. Selamat pagi, Pak Deriansyah. Selamat pagi, Pak Deriansyah. Mungkin bisa dinyalakan dulu mikrofonnya, Pak. Mohon maaf, Bapak Deriansyah, suaranya belum terdengar. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Astrid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar nih Pak suaranya. Akhirnya bisa terdengar juga oleh rekan-rekan peserta webinar. Bagaimana kabarnya Bapak pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, Mbak Astrid. Alhamdulillah. Posisinya di mana nih Pak sekarang? Saya di kantor BRI cabang Palembang Arifai. Baik, semoga sehat-sehat terus ya Pak ya. Ya, alhamdulillah Mbak. Amin. Oke Bapak, hari ini akan membawakan materi mengenai budaya digital. Untuk penyampaian materinya 20 menit, izinkan saya mengingatkan di 5 menit terakhir ya Pak. Baik, terima kasih Mbak Astrid. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, pertama-tama saya ingin sapa dulu keynote speech tadi Bapak Haji Harno Joyo, Wali Kota Palembang yang telah memberikan gambaran mengenai literasi digital. Kemudian beberapa narasumber yang luar biasa yang telah menyampaikan materinya. Saya lihat tadi ada Ibu Nurina. Ibu Nurina ini tidak diragukan lagi mungkin kapasitasnya. Kemudian Bapak Asrul Sani juga tadi menyampaikan terkait dengan safety digital. Tentunya rekan-rekan partisipan yang hadir, saya lihat ada 71 partisipan, baik di seluruh Palembang dan sekitarnya. Dan tentunya ada key opinion leaders, Mbak Cika tadi saya lihat tampil. Dalam kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan topik terkait dengan budaya digital. Baik, terkait dengan budaya digital, tapi sebelumnya saya ingin perkenalkan dulu Mbak, saya Deriansyah Putrajaya, sebagai Relationship Manager Dana dari BRI KCU Palembang Arifai. Sebelumnya saya alumni dari Universitas Sriwijaya, S1 dan S2 juga dari Universitas Sriwijaya. Saya ingin menyampaikan materi terkait dengan budaya digital. Cukup menarik kalau kita berbicara terkait dengan budaya digital, bahwa saat ini memang itu yang diperlukan. Jadi sedikit ada filosofi yang ingin saya tampilkan yang melatar belakangi kenapa budaya digital itu harus ada di kondisi saat ini. Yang pertama, kita tahu Indonesia negara berkembang dan saat ini berada pada era industri 4.0 di mana digitalisasi manufacture itu sangat dibutuhkan karena sebelumnya masih bersifat konvensional dari industri 1.0, 2.0 dan 3.0. Pada saat ini kita harus beralih ke digital. Mau tidak mau
harus kita ikuti transformasi digital yang dikembangkan. Yang kedua, kita berada di era dan pasca pandemi COVID-19, luar biasa, dari hampir 2 tahun kita berada di kondisi pandemi, di mana dituntut suatu inovasi-inovasi yang menciptakan budaya-budaya digital demi menjaga prokes kesehatan. Terlebih lagi kalau kita lihat saat ini pemberlakuan PPKM itu menuntut semua orang tidak harus bisa bergerak dan langsung, sehingga diperlukan digitalisasi dan budaya-budaya yang harus dilakukan oleh masyarakat saat ini. Nah, dampak dari digital ini harus menuntut perubahan di segala sektor, sehingga harus melakukan transformasi dan digitalisasi, termasuk budaya digital dan produk fitur suatu perusahaan. Masuk tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang dompet digital, di mana bahwa dengan dompet digital ini akan membuat suatu aplikasi inovasi yang mempunyai nilai create value untuk mempertahankan dan mengembangkan suatu eksistensi perusahaan yang ada saat ini. Suatu perusahaan akan survive dan tumbuh berkelanjutan di era digital ini apabila dalam suatu organisasi itu terdapat perubahan budaya organisasi, baik dari sumber daya manusia dan struktur organisasi yang harus disesuaikan dengan budaya. Dan tentunya harus memiliki pemimpin yang transformatif dalam menciptakan create value. Inovasi-inovasi dalam bentuk startup, unicorn yang bersifat digital dan dapat memberikan nilai keuntungan dan keberlanjutan bagi suatu perusahaan itu sangat diperlukan. Mohon maaf Bapak Deriansyah, Ya, apakah ya, mendengar suara saya? Mohon maaf Bapak, di layar belum terlihat untuk PowerPoint-nya. Suaranya kedengaran, Mbak? Ya, terdengar untuk suaranya Pak, namun untuk di layarnya belum terlihat nih Pak, PowerPoint-nya. Ya. Baik, saya lanjutkan sambil jalan, Mbak ya? Iya, silakan Bapak. Selanjutnya, next. Untuk saat ini kita ketahui bahwa revolusi digital sangat penting dan era disrupsi teknologi akan mempengaruhi perkembangan suatu perusahaan. Kita tahu bahwa perusahaan dalam skala besar, apabila dia tidak melakukan transformasi, maka akan terjadi perubahan dalam bentuk konsep struktur organisasinya. Nah, beberapa aplikasi yang dikembangkan BRI yang fokus pada customer dalam menciptakan budaya digital, salah satu di antaranya kita awali dengan pembukaan rekening. Jadi khusus di Bank Rakyat Indonesia, itu ada pembukaan rekening tabungan yang namanya digital saving. Jadi rekening ini sangat milenial pada saat zaman sekarang, di mana pembukaan rekening itu bisa diakses melalui website buka rekening bri.co.id melalui handphone terkoneksi dengan NIK dan tidak harus pergi ke bank-bank yang membutuhkan antrian cukup lama. Jadi cukup dilakukan dengan menggunakan handphone. Dan nanti diteruskan banyak aplikasi-aplikasi yang bersifat digital, salah satunya internet banking dan pre-mobile ya. Nah, ini kita lihat beberapa terusan dari Mbak Astrid. Screen-nya apa bisa dilihat, Mbak Astrid? Iya, sudah terlihat Bapak. Sudah terlihat ya? Oke. Iya. Selanjutnya internet banking itu salah satu aplikasi digital yang harus dibudayakan kepada setiap orang masyarakat sehingga dengan aplikasi ini masyarakat sudah terbiasa, misalnya dengan pengisian pulsa, paket data, transfer antar bank, termasuk transaksi untuk top up dompet digital, misalnya di Link Aja, Dana, ShopeePay, OPPO dan lainnya. Kemudian ada top up untuk kartu Brizi yang cashless, yang sifatnya digital, bisa dilakukan pembayaran BPJS, token listrik, pembayaran tagihan BRIPA, penarikan uang tunai melalui handphone bisa dilakukan. Jadi masyarakat tidak usah langsung ke kantor-kantor bank yang cukup ramai ya, cukup memakan waktu. Jadi sehingga bisa dilakukan pada saat di rumah, di jalan, sehingga memang benar-benar budaya digital itu sudah terbiasa di masyarakat kita yang cukup banyak. Nah, saya sedikit gambarkan Bank BRI juga mempunyai agent-agent yang namanya agent Brilling. Itu merupakan program keagenan dari Bank BRI yang memungkinkan nasabah untuk berpartisipasi. Jadi
kalau kita lihat di luar negeri, di Inggris misalnya, Barclays Bank itu biasanya banyak sekali cabang-cabangnya yang di daerah suburban itu yang sudah tidak bisa melayani masyarakat-masyarakat di daerah pesisir ya, di suburban ya, perbatasan dan lain-lain. BRI sudah berani menciptakan suatu agen briling yang bisa memfasilitasi masyarakat-masyarakat di daerah, sehingga dia sudah terbiasa dengan bertransaksi di menggunakan mesin edisi digital di tempat-tempat usaha nasabah yang kita lakukan agen brillingnya. Nah, ini luar biasa, suatu inovasi yang menciptakan budaya digital bukan di perkotaan, tapi di daerah-daerah suburban, di masyarakat yang pinggiran yang bisa bertransaksi langsung menggunakan digital edisi, mesin edisi. Nah, selanjutnya kita punya QRIS atau KRIS. QRIS ini adalah suatu standarisasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang menggunakan teknologi finansial atau fintech yang bisa merupakan satu pintu, satu jenis QR code untuk pembayaran di banyak dompet digital, misalnya di GoPay, ShopeePay, OPPO, Danalink, dan lain-lain. Nah, ini suatu terobosan pembayaran menggunakan barcode yang bisa dilakukan untuk pembayaran di media-media aplikasi dompet digital. Selanjutnya dalam konteks menciptakan budaya digital juga, kita sudah mencoba web pasar, lewat web pasar pemerintah, dan BRI mendorong pedagang menuju go digital. Jadi di pasar yang selama ini biasanya pembelian langsung manual, ini bisa dilakukan melalui web pasar. Jadi ada pembelian secara online. Tentunya ini dalam rangka menciptakan budaya digital, industri 4.0, dan juga dalam rangka kondisi era COVID ini. Jadi tidak perlu ramai sekali datang ke pasar, kita coba dengan hal-hal digital, dan UMKM juga harus dilatih dengan menggunakan suatu aplikasi-aplikasi digital supaya terbiasa. Yang terakhir kita punya Brizi. Brizi itu adalah uang elektronik. Ini sama non tunai, jadi sifatnya instan dan lebih cepat ya, cukup di tapping untuk pembayaran e-tol, LRT, parkir dan lain-lain, sehingga memang benar-benar kita dibiasakan dengan digital. Selain dengan dompet digital tadi, memang ada beberapa produk-produk yang masih menggunakan kartu chip dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu Mbak Astrid, lebih kurang pemaparan saya terkait dengan budaya digital. Saya koneksikan dengan beberapa produk-produk yang ada di BRI. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi sharing buat kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Deriansyah, pemaparan materi yang luar biasa. Tadi sudah dijelaskan ya, jadi sudah banyak nih sebenarnya hal-hal yang bisa diambil dari kemudahan dari bank-bank ya Pak ya. Jadi tidak ada alasan lagi nih untuk rekan-rekan peserta webinar untuk tidak beralih ke era digital ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Deriansyah. Nanti kita ketemu lagi di sesi tanya-jawab. Siap, Mas Astrid. Baik, sebelum kita lanjut ke narasumber kita yang keempat, kami tidak bosan-bosan untuk mengingatkan bahwa link absensi akan diberikan di akhir sesi, sehingga untuk rekan-rekan peserta webinar tidak perlu lagi absen melalui kolom chat dan bisa menggunakan kolom chat untuk sesi bertanya kepada narasumber dengan format nama, lalu nomor telepon yang harus terintegrasi dengan e-money, lalu juga narasumber yang dituju, dan yang terakhir pertanyaannya. Karena nanti setelah ini kami akan memilih 4 orang yang beruntung yang bisa bertanya langsung kepada narasumber kita hari ini, dan juga akan dipilih 6 orang yang bisa mendapatkan voucher e-money tentunya. Jadi untuk rekan-rekan yang sudah bertanya mungkin bisa menyalakan kamera terlebih dahulu, karena ada ini nih kisi-kisi bahwa panitia akan memilih rekan-rekan peserta webinar yang sudah menyalakan kamera. Baik, kita lanjut ke narasumber kita yang keempat, yaitu Bapak Dr. Maulana SEMM. Beliau merupakan Kepala Penjamin Mutu Universitas Taman Siswa Palembang yang akan membawakan materi mengenai etika digital. Selamat pagi menjelang siang, Pak Maulana. Mungkin bisa dinyalakan dulu, Bapak, mikrofonnya. Oke, selamat pagi Mbak Astrid sebagai moderator, kemudian selamat pagi juga kepada seluruh narasumber yang hebat-hebat dan seluruh peserta webinar digital pagi ini. Sebetulnya tidak
banyak lagi yang mesti saya sampaikan karena sudah tersampaikan dari mulai Ibu Nurina, Pak Deriansa, Pak Asrul Sani. Mungkin saya akan melihat karena kemarin topiknya yang di-share ke saya berkaitan dari sisi UMKM, mungkin nanti ini saya juga akhirnya memposisikan diri sebagai peserta karena saya sendiri sebenarnya pelaku usaha UMKM yang bergerak di bidang percetakan ini, Bu Nurina, Pak Deriansa. Jadi satu sisi saya akademisi, satu sisi saya adalah pelaku usaha UMKM yang bergerak di bidang percetakan. Izinkan saya menge-share bahan materi saya. Ya, silakan kepada Bapak Maulana, bisa dimulai sesi pemaparan materinya. Oke, bisa terlihat materinya? Iya, Bapak sudah terlihat. Oke. Di bagian saya, ini saya ke bagian topik masalah etis bermedia digital atau digital etik dalam pemakaian aplikasi dompet digital atau e-wallet sendiri. Sebagai latar belakang, mungkin akan saya sampaikan bahwa target pemerintah dalam hal ini adalah 6 juta pelaku usaha menengah kecil, usaha kecil menengah yang akan go digital di tahun 2020 ini sebanyak 6 juta orang dengan kontribusi yang seperti yang kita lihat berkontribusi terhadap PDB ya, ada kenaikan menjadi sebentar saya sebesar lebih kurang 12%. Jadi kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto. Sedangkan target di 2020 itu sendiri adalah target pemerintah bahwa UMKM ini ditargetkan 10, kenaikannya 10 sampai dengan 12% memiliki kemampuan e-commerce itu sendiri. Ini merupakan tantangan yang hebat ya, terutama untuk pelaku usaha di daerah-daerah yang sebetulnya masih minim terhadap literasi digital. Ini masih menjadi PR. Nah, seperti kita lihat bahwa di tahun 2020 tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nurina, persentase pengguna e-commerce ini ada di kisaran usia 16 sampai 64 tahun. Yang kalau kita lihat itu 93% adalah mencari informasi produk atau jasa, 90% mengunjungi toko retail online, 88% membeli produk online, 25% membeli lewat laptop ataupun PC, kemudian membeli lewat HP adalah 80%. Nah, dari data juga terlihat bahwa Indonesia ini pasar e-commerce terbesar di ASEAN. Seperti yang kita lihat di sini masih didominasi oleh daerah Jawa Bali ya, seperti yang terlihat di paparan saya ini, dengan nilai transaksi hampir 1,1 miliar US dollar pada 2014 dan ini terus meningkat. Nah, target UMKM seperti yang disampaikan oleh pemerintah bahwa target 2 juta usaha mikro, kecil dan menengah go digital melalui gerakan Bangga Buatan Indonesia yang diluncurkan pemerintah tercatat per akhir Desember 2020 bahkan per Maret 2021 jumlah UMKM yang memasuki ekosistem digital melonjak menjadi 4,8 juta pelaku usaha. Ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Bima Laga, Ketua Umum Indonesia E-Commerce Associate. Tadi pengertian ini tidak perlu saya sampaikan lagi, bahwa apa itu dompet digital sudah disampaikan oleh Ibu Nurina, begitupun bagaimana prosesnya sudah bagaimana sisi keamanannya sendiri, baik dari pengguna ataupun dari penyedia layanan sudah disampaikan oleh Bapak dari BRI. Nah, ini dari hasil riset Snapchat
yang dilakukan dalam 3 bulan terakhir, Juni, Juli, Agustus, terlihat bahwa dalam 3 bulan terakhir ini ShopeePay menjadi brand aplikasi dompet digital dengan user atau pengguna terbesar. Jadi ShopeePay ini mendapat share 68%, disusul oleh OVO dan GoPay yang bersaing ketat masing-masing 56%, serta aplikasi Dana 42% dan Link Aja 92%. Jadi kalau di sini, kalau dilihat dari penelitian dilakukan oleh Snapchat ini, laju pertumbuhan pesat di awal tahun 2020, ShopeePay yang merupakan e-wallet yang memiliki laju pertumbuhan terpesat. Nah, kelebihan tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Nurina, mungkin sekilas saya mengulang lagi, yaitu terhindar dari uang palsu dari sisi keamanan, transaksi lebih cepat, lebih praktis, riwayat transaksi lengkap. Apalagi kita di era pandemi saat ini ya, yang benar-benar harus menerapkan protokol kesehatan. Kekurangannya juga tadi sudah dibahas bahwa merchant masih terbatas, ada biaya transaksi dan menjadi lebih konsumtif. Nah, tadi kita melihat manfaat dompet digital, tapi ini dari sisi UMKM. Dari sisi UMKM sendiri, dompet digital ini membantu UMKM dalam urusan pembayaran dan pembukuan. Karena ini akan lebih mudah tercatat, yaitu mengatasi masalah pembukuan lewat UMKM ini. Karena penyimpanan uang yang tersimpan akan langsung masuk ke dalam rekening. Setelah itu, pembayaran yang masuk akan tercatat secara otomatis dalam sistem penyimpanan, sehingga pelaku usaha bisa mengecek secara berkala masalah transaksi usahanya. Dan ini sendiri sebenarnya sudah saya jalani dalam menjalankan kegiatan usaha saya sehari-hari. Jadi tidak seperti dahulu kala yang mencatat secara manual, kadang kita lupa mencatat, akibat misalnya lagi melayani banyak transaksi, melayani banyak klien, konsumer, sehingga ada beberapa yang tidak tercatat. Nah, mungkin yang perlu dipahami, mungkin dari sebagian peserta seminar kita, webinar kita pada pagi ini, tidak semua seluruh yang sudah paham sebenarnya program literasi digital nasional ini. Bahwa ada 4 pilar utama yang harus di-sharing ke masyarakat dalam konteks literasi digital ini adalah pertama adalah cakap bermedia digital atau digital skill, kemudian budaya bermedia digital, kemudian aman bermedia digital, dan terakhir adalah etis bermedia digital. Kebagian saya dapat kebagian masalah etis. Nah, etis ini sendiri menurut saya mengutip dari Cyber Kreasi dan Deloitte, bahwa etis ini adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, kemudian mempertimbangkan, serta mengembangkan tata kelola etika digital atau netiquette dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini menggunakan media digital mestinya diarahkan pada suatu niat, sikap, dan perilaku etis demi kebaikan bersama. Jadi dalam etika kontemporer saat ini menyangkut etika The Good Play Program, yaitu partisipatif yang bertanggung jawab pada orang lain. Jadi dalam kegiatan di sini tidak merugikan orang lain. Jadi diperlukan kesadaran, tanggung jawab, integritas, dan nilai kebajikan. Jadi ada ruang lingkup etika digital ini sendiri ada 4 poin yang perlu kita garis bawahi. 1 itu adalah kesadaran, kedua adalah kebajikan, ketiga adalah integritas, dan keempat adalah tanggung jawab. Kenapa ini perlu dipahami? Karena ini akan menyangkut konsekuensi logis yang diterima dari pemakai digital ini sendiri, e-wallet ini sendiri, dompet digital ini sendiri. Nah, di sini saya gambarkan
ruang lingkup etika digital ini adalah kesadaran. Maksud dari kesadaran ini bagaimana sepertinya? Melakukan sesuatu dengan sadar atau memiliki tujuan yang positif concern. Jadi positif concern ini kalau saya terjemahkan dari sebuah perilaku bisnis adalah kita melakukan transaksi yang benar-benar kita butuhkan. Karena itu nanti akan berkaitan, berkoneksi dengan tanggung jawab. Jadi semakin kita tidak terkontrol, tidak sadar di dalam menggunakan aplikasi ini, otomatis pengeluaran kita juga akan semakin besar ya, semakin tidak terkontrol. Yang kedua, masalah kebajikan, menyangkut hal-hal yang bernilai kemanfaatan, kemanusiaan, dan kebaikan. Mungkin di beberapa berita pernah kita lihat bagaimana seseorang menggunakan dompet digitalnya untuk membantu orang lain, terutama di era pandemi ini ya. Misalnya memesan GoFood melalui ojek online, tiba-tiba makanannya dikasihkan ke ojek online dan ke orang lain. Kemudian kejujuran itu sendiri adalah berusaha untuk melakukan transaksi yang jujur lah ya, yang terlepas dari bahwa apa yang kita lakukan itu memang benar-benar akan kita lakukan, tidak ada prank-prank, istilah prank di situ. Dan yang terakhir adalah persoalan tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini sebenarnya terkoneksi oleh kesadaran. Jadi kita akan bertanggung jawab dengan perilaku yang selama ini kita lakukan dari kelincahan tangan kita menggunakan dawai-dawai itu memesan. Jadi kita harus arif. Dari etika ini kita harus arif, apalagi di masa pandemi saat ini ya. Mungkin sebagian dari kalangan yang terjadi penurunan masalah income atau kehilangan pekerjaan yang model seperti itu. Jadi jangan sampai kita terjebak oleh perilaku konsumtif. Jadi kita harus bersedia bertanggung jawab terhadap konsekuensi aktivitas transaksi kita. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ibu Nurina tadi, sebenarnya jadi saya ini seperti sebuah kesimpulan dari seluruh pembicara berkaitan dengan etika ini sendiri adalah bijak menggunakan dompet digital. Jadi memilih media atau e-wallet yang terpercaya, membuat password yang aman dan rutin, menggantinya secara berkala, selalu rahasiakan kode OTP, cek saldo, rutin melakukan riwayat transaksi, dan menghindari wifi publik untuk transaksi keuangan. Nah, yang dalam konteks bijak ini sebenarnya balik lagi ya. Sebenarnya e-wallet ini sendiri menurut saya sangat membantu, baik dari sisi kami selaku pengguna ataupun mungkin juga mahasiswa yang anak-anak kos-kosan ataupun pelaku usaha seperti kami. Ini sebenarnya sangat membantu dalam proses pencatatan transaksi dan mengontrol pengeluaran. Tinggal balik ke personalnya bagaimana bijak dalam mengelola kebutuhan. Nah, ini mungkin sudah paham semua masalah cara membuat dompet digital. Ini referensi yang saya gunakan di dalam materi. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan karena sebenarnya di sini sisi saya cuma menyampaikan masalah etika yang lebih berfokus pada kesadaran dan tanggung jawab dalam penggunaan e-wallet itu sendiri, karena rasanya agak miris ya, ada ibu yang gantung diri karena tidak sadar dalam menggunakan transaksi online, pinjaman online, segala macam yang model-model seperti itu. Jadi satu pertanyaan saya sebenarnya masukan, karena ini terrecord ini ya Mbak Astrid? Iya betul Bapak. Karena ini terrecord mungkin secara nasional, yang jadi PR kita bersama pemerintah bahwa
bagaimana kita melindungi pelaku UMKM yang belum kenal digital ini, sehingga usaha mereka itu tidak mati. Bagaimana mendorong mereka untuk tergabung di era digital ini, terutama untuk pedagang-pedagang online, warung-warung segala macam yang model-model seperti itu. Jadi tidak membunuh usaha kecil menengah yang belum mengenal digital literasi ini sendiri. Ini PR kita bersama untuk kedepannya. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih kepada narasumber yang lain karena saya sendiri akhirnya dapat ilmu dari Bu Nurina, dari Pak Deriansa, dan Pak yang satu lagi, maaf Pak, terkait dengan literasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Maulana atas pemaparan materi hari ini. Semoga bisa memotivasi ya pelaku-pelaku UMKM untuk lebih cakap digital tentunya. Terima kasih banyak Pak. Nanti kita ketemu di sesi tanya jawab. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Namun kami ingatkan kembali untuk rekan-rekan yang sudah bertanya, dipersilakan untuk menyalakan kamera karena nantinya panitia akan memilih rekan-rekan yang sudah menyalakan kamera terlebih dahulu. Nah, di sini panitia sudah memilih 4 orang beruntung yang bisa mendapatkan kesempatan bertanya langsung kepada narasumber kita hari ini. Untuk penanya yang pertama yaitu Kameri Sartika yang akan bertanya langsung kepada Ibu Nurina. Kepada Kameri bisa menyalakan kamera dan mikrofonnya. Ya, halo. Ya, halo Kak. Bisa Mary. langsung ditanyakan ya Kak pertanyaannya? Ya, saya mau tanya kepada Ibu Nurina, apakah dengan adanya berbagai dompet digital dapat membantu kehidupan kita atau sebaliknya? Yang pertanyaan kedua, apakah yang akan terjadi dengan perusahaan percetakan bank apabila di tahun yang akan mendatang nanti semakin maraknya dompet digital? Sekian, terima kasih. Kak Mary, mau nanya nih, maksudnya percetakan bank nih apa nih Kak Mary? Ya kayak uang tunai gitu. Oh, oke. Jadi percetakan uang ya? Ya, salah, percetakan uang. Oke, baik Kak Mary. Jadi kalau ditanya penggunaan dompet digital ini akan membawa kebaikan atau keburukan gitu ya? Secara umum adalah harusnya membawa kebaikan, harusnya. Tapi tergantung lagi nih, gimana caranya kita menggunakan, gitu ya. Kalau kita nggunainnya asal-asalan, kita nggak aware, gitu ya. Belanjanya juga impulsif karena mudah gitu ya, kan pakai dompet digital kan gampang nih. Tinggal akses e-commerce atau apa, tinggal klik aja. Nah, ini tentu saja akan membawa keburukan untuk kehidupan gitu ya. Tapi secara umum jika digunakan dengan baik dan benar, tentu saja dompet digital akan membawa kemudahan dan manfaat yang luar biasa. Itu yang pertama ya Kak Mary ya. Nah, yang kedua pertanyaannya bagaimana dengan percetakan uang? Percetakan uang tetap akan ada kan, tetap tidak bisa tidak bisa lari namanya uang tunai secara fisik gitu ya. Dan memang dari di pemerintahan pun halo. Nah, sudah. Halo. Di pemerintahan keputus-putus nggak tadi ya? Iya, putus-putus. Oke. Jadi kalau untuk uang tunai secara pemerintahan itu tetap harus ada pencetakan uang tunai Kak Mary. Gitu ya. Jadi pencetakan uang tunai tetap saja akan ada. Pencetakan uang tunai, kemudian misalnya biliet, giro dan yang lainnya gitu ya. Ininya perbankan tentu saja tetap ada. Seperti itu Kak Mary. Mudah-mudahan menjawab ya Kak Mary ya. Oke, terima kasih ya Bu. Ya. Sama-sama Kak. Baik, terima kasih Ibu Nurina atas jawabannya dan sekali lagi terima kasih kepada Kak Mary atas pertanyaannya. Kami ingatkan kepada Kak Mary jika belum memberikan nomor telepon yang terintegrasi dengan e-money kepada host pada meeting kali ini bisa langsung diserahkan kepada host pada meeting kali ini. Jadi kepada Kak Mary bisa langsung cari ya di partisipan dengan nama host lalu dikirimkan saja nomor teleponnya. Baik, sekali lagi selamat.
kita lanjut ke penanya kita yang kedua, yaitu Kak Citra Syabana Putri. Mohon maaf sekali lagi, Kak Jihan Citra Syabana Putri yang akan bertanya langsung kepada Bapak Asrul. Pada Kak Jihan bisa menyalakan kamera dan mikrofonnya. Selamat siang, Kak Jihan. Iya, Kak Jihan mungkin bisa langsung ditanyakan pertanyaannya. Oh iya, saya mau bertanya. Jadi pada waktu itu saya pernah mengerjakan tugas. Nah, dosen meminta saya untuk mengirimnya melalui email. Namun dosen tersebut bilang kepada kelompok kami bahwa email tersebut belum masuk dan ternyata setelah dicek email tersebut masuk ke folder spam. Bagaimana caranya ya Pak untuk agar email tersebut itu tidak masuk ke folder spam, padahal kan file yang kita kirim itu termasuk penting, seperti itu Pak. Mungkin seperti itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, ini beda nih ya, beda pertanyaan, karena kita bahas dompet digital, ini email. Dan kerennya nih teman-teman yang di Palembang nih, tadi saya perhatikan Bu Nurina baru menyampaikan materi, udah timbul pertanyaan. Luar biasa. Tapi ya nggak apa-apa, semangat buat Palembang. Nah, mengenai pertanyaan Mbak tadi, jadi memang kalau email itu, jadi gini ya, kalau kita mengirimkan email, jadi kenapa email itu bisa masuk ke spam? Satu karena biasa kita mengirimkannya itu lewat kayak ada satu email institusi yang mereka tidak mengetahui email organisasi. Jadi mereka nggak verifikasi, terus tiba-tiba dianggap sebagai virus. Nah, otomatis si penyedia email, misalkan kayak kita email mungkin di Gmail atau Yahoo, dia langsung dialihkan ke spam. Itu pasti selalu terjadi. Nah, begitu kalau misalkan, makanya kenapa kalau kalau misalkan saya minta mahasiswa untuk mengirimkan sebuah email atau saya mengirimkan email ke mahasiswa, coba juga lihat di spam, karena satu sisi kan email yang bisa kita kirimkan itu manakala ada virus gitu yang masuk ke email kita, nah kita nggak sadar, nah sama sistem otomatis akan langsung dilarikan ke spam. Jadi mesti dilihat juga kenapa bisa terjadi hal seperti itu ya. Kita mesti antisipasi mungkin dari perangkat kita, entah ada virusnya atau malware-nya. Nah, ini yang mesti dilihat juga. Cuman itu Mbak jawabannya. Gitu. Selama tidak merugikan buat kita sih, saya pikir sih aman-aman aja. Tapi kalau misalkan merugikan ya alangkah baiknya itu device aplikasi yang digunakan ya diamankan dengan mungkin antivirus ataupun security untuk lebih mengamankan perangkat Anda. Mungkin gitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Asrul atas jawabannya dan terima kasih Kak Jihan atas pertanyaannya. Diingatkan kembali kepada Kak Jihan, jika belum memberikan nomor telepon yang terintegrasi dengan Imani bisa diberikan kepada host pada meeting kali ini. Baik, sekali lagi selamat. Kita lanjut untuk penanya kita yang ketiga, yaitu Kak Faisal yang akan bertanya langsung kepada Bapak Deriansyah. Kepada Kak Faisal bisa menyalakan kamera dan mikrofonnya. Selamat pagi menjelang siang, Kak Faisal. Apakah mendengar suara saya? Selamat siang, Kak Faisal. Apakah mendengar suara saya? Ya, selamat siang, Mbak. Iya, kepada Kak Faisal. Iya, bisa langsung ditanyakan saja, Kak, pertanyaannya. Ya, baik. Di sini saya menanyakan kepada Bapak Deriansyah. Ya. Iya, silakan, Kak. Generasi milenial kerap dinilai sebagai generasi yang kreatif dan berani dalam mengambil resiko. Mereka memiliki banyak ide-ide menarik dan memiliki karakter yang sangat produktif. Namun di sisi lain, mereka juga sangat konsumtif. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh budaya digital dan intensitas penggunaan internet. Nah, pertanyaannya dalam hal ini, bagaimana cara kita sebagai kaum milenial dalam meminimalisir pengaruh budaya digital yang begitu pesat pada saat ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Faisal atas pertanyaannya. Kepada Bapak Deriansyah bisa menjawab pertanyaannya. Selamat siang, Pak Deriansyah, apakah masih bergabung dengan kami? Baik, mungkin bisa ditampung terlebih dahulu ya pertanyaannya. Kita lanjut ke penanya kita yang keempat. Nanti
Untuk Kak Faisal akan dijawab langsung sama Bapak Daryansyah ketika bisa terhubung kembali ya, Kak. Baik, kita coba lanjut ke narasumber kita ya, untuk penanya kita yang keempat, yaitu Kak Muhammad Fatan Barkan Mubin yang akan bertanya langsung kepada Bapak Maulana. Kepada Kak Fatan, bisa menyalakan kamera dan mikrofonnya. Selamat siang, Kak Fatan. Apakah mendengar suara saya? Selamat siang, Kak Fatan. Ya, mungkin Kak Fatan bisa menyalakan kamera dan mikrofonnya. Ya, bisa. Ya, Kak. Bisa langsung ditanyakan saja, Kak, pertanyaannya. Pertanyaan saya, apakah pada masa yang apakah e-money bisa menggantikan uang konvensional pada masa yang akan datang? Dan apakah pada masa itu negara kita Indonesia bisa menerimanya? Baik, kepada Bapak Maulana bisa langsung dijawab saja. Oke, untuk Saudara Fatan, sebenarnya ini jadi pertanyaan menarik ya. Apakah nanti uang konvensional tidak ada lagi? Sebenarnya itu masih dalam proses perjalanan yang sangat panjang ya. Karena ini bukan lingkup regional, kita ini lingkupnya global. Kemudian jangankan global, dari sisi nasional aja kita luasnya daerah kita, jangkauan daerah kita, kemudian itu masih banyak sekali daerah-daerah yang belum terjangkau oleh akses internet. Sehingga itu, tapi bukan menutup satu kemungkinan, one day negara kita kalau seluruh daerah sampai ke pelosok-pelosok itu sudah terakses oleh akses internet dengan baik, mungkin kita akan menjadi cashless, itu tidak lagi menggunakan uang konvensional dalam melakukan transaksi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Tapi itu ada kemungkinan ya. Who knows? Ke depan kita tidak tahu di era kemajuan teknologi. Tergantung bagaimana itu, karena melibatkan semua aspek, semua pihak, terutama dari program pemerintah itu sendiri. Mungkin bisa dipahami, Pak? Baik, terima kasih Pak Maulana atas jawabannya. Mbak Astrid? Iya? Boleh saya menjawab, ada pertanyaan yang menarik, walaupun tidak mungkin itu dari sambil menunggu host yang tadi. Untuk Pak Daryansyah sudah ada, tapi mungkin bisa dipersingkat Pak kalau untuk menjawab. Hah? Bisa Gimana, dijawab Mbak? dengan singkat? Boleh. Untuk Piranda ya, untuk Piranda menyangkut masalah tidak menjadikan sebuah bad habit. Jadi bagaimana e-wallet ini tidak menjadi bad habit? Saya baru terpikir ada 3 poin ya yang harus kita sikapi dalam penggunaan aplikasi ini: sadar kemampuan, sadar kebutuhan, dan sadar situasi. Jadi untuk menghindari hedonis dan bad habit dalam penggunaan e-wallet ini, sadar kemampuan, sadar kebutuhan, dan sadar situasi kita. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Pak Maulana atas jawabannya, dan terima kasih Kak Fatan atas pertanyaannya. Sekali lagi diingatkan kepada Kak Fatan bisa memberikan nomor telepon yang terintegrasi dengan e-money kepada host pada meeting kali ini. Kita berlanjut tadi ke penanya kita yang ketiga, yaitu Kak Faisal. Apakah masih terhubung dengan kami? Selamat siang Kak Faisal. Ya, selamat siang. Kak Faisal, apakah masih berhubung dengan kami? Ya, untuk Bapak Daryansyah mungkin bisa langsung menjawab pertanyaan yang tadi. Apakah perlu bantuan saya untuk mengulang pertanyaannya? Mohon dibilang Mbak Astrid. Tadi agak terputus, mohon maaf Mbak Astrid. Baik, mungkin saya bantu untuk pertanyaannya ya Pak? Ya. Baik, untuk pertanyaannya, generasi milenial kerap dinilai sebagai generasi yang kreatif dan berani mengambil risiko. Mereka memilih banyak ide-ide menarik dan memiliki karakter yang sangat produktif. Namun di sisi lain, mereka juga sangat konsumtif. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh budaya digital dan intensitas penggunaan internet.
bagaimana cara kita meminimalisir pengaruh budaya digital yang begitu pesat saat ini, Pak? Mungkin itu pertanyaan dari Kak Faisal hari ini. Baik, terima kasih Mbak Astrid, pertanyaan cukup bagus bahwa perlu kita sampaikan saat ini memang dibutuhkan generasi muda, milenial yang sangat mempunyai inovasi dalam bentuk terobosan-terobosan, membuat suatu aplikasi dan lain sebagainya. Menurut saya jangan khawatir bahwa kita akan terlibat dengan sifat konsumtif dalam menggunakan internet dan apa namanya budaya digital, karena memang budaya digital ini pertama kita harus ada kemampuan secara kompetensi. Anak-anak muda itu kalau di Universitas Sriwijaya, saya lihat pernah contoh di Pikom misalnya, itu punya ada kreasi untuk menciptakan suatu semacam angkutan online, misalnya kayak seperti Gojek dengan menu-menu. Itu suatu hal yang bagus. Memang dalam pengembangan suatu aplikasi, unicorn, startup dan lain-lain sebagainya, itu sangat diperlukan suatu memang ada pengorbanan ya dari sisi waktu dan mungkin ada hal-hal yang sifatnya konsumtif. Tapi dengan budaya digital tersebut maka jangan khawatir, kita harus menciptakan budaya dan suatu mindset kita untuk memberikan suatu terobosan inovasi terkait dengan hal-hal yang baru. Istilahnya create value, Mbak. Jadi kalau dalam suatu perusahaan itu kita harus menciptakan suatu nilai, create value dan nama baik. Jadi dengan hal seperti itu maka kita akan digunakan dan berkembang terus untuk menjaga eksistensi suatu usaha yang berlangsung saat ini. Mungkin itu Mbak Astrid yang dapat saya jawab. Baik, terima kasih Bapak Deriansyah atas jawabannya. Nah, kepada Kak Faisal, terima kasih juga atas pertanyaannya. Dijelaskan kembali kepada Kak Faisal, jika belum memberikan nomor telepon yang terintegrasi dengan Imani, bisa memberikan kepada host pada meeting hari ini. Sekali lagi selamat kepada 4 orang beruntung yang bisa mendapat kesempatan bertanya langsung kepada narasumber kita hari ini. Namun yang belum berkesempatan, jangan meninggalkan Zoom meeting terlebih dahulu, karena sebentar lagi kami akan mengumumkan 6 orang beruntung yang akan mendapatkan voucher Imani. Jadi untuk rekan-rekan peserta webinar yang sudah bertanya, silakan untuk menyalakan kamera terlebih dahulu, dan nantinya panitia akan memilih 6 orang yang beruntung, dan nantinya akan diumumkan. Baik, tadi kita di awal sudah berbincang sedikit nih dengan KOL kita hari ini, mungkin bisa kita sapa lagi. Selamat pagi menjelang siang, Kak Cika. Selamat pagi menjelang siang, Kak Cika, apa masih mendengar suara saya? Halo, Selamat halo, siang. sebentar. Ya. Hai. Halo, Kak Cika masih semangat ya, Kak ya? Maaf, ada gangguan sedikit sebentar ya. Duh, jadi double-double. Oke. Masih semangat ya, Kak ya? Masih dong tentunya. Oke, Kak, hari ini tadi kita sudah mendengar bersama nih, Kak, pemaparan materi dari keempat narasumber kita yang keren-keren. Nah, menurut Kakak sendiri setelah mendengar pemaparan materi dari narasumber kita, bagaimana pendapat Kakak mengenai dompet digital itu sendiri, Kak? Oke, kalau menurut aku ini merupakan salah satu yang memang harus kita perhatikan ya mengenai dompet digital dan kalau dilihat di masa sekarang kayaknya semua orang perlu untuk lebih paham, perlu untuk lebih mengikuti up to date mengenai dompet digital ini kayak kemana-mana sekarang udah cashless, semuanya bawa handphone aja kayak gitu. Jadi harus semuanya punya. Wah, iya nih, pasti rekan-rekan peserta webinar sudah hampir semuanya punya ya, Kak ya? Betul. Nah, kalau Kakak sendiri kan tadi sudah dijelaskan nih mengenai bagaimana tips and trick gimana caranya kita menggunakan dompet digital dengan aman, lalu juga tidak impulsif, tidak konsumtif nih, Kak. Nah, kalau Kakak sendiri, Kak Cika, bagaimana nih Kak cara menyiasati untuk menggunakan dompet digital tapi lebih tidak impulsif dan juga bisa lebih hemat nih, Kak? Biasanya aku budgeting sih. Kalau aku sendiri melakukan transaksi betul-betul sesuai kebutuhan aku. Jadi aku nggak sistemnya kayak narok saldo banyak di situ, terus akhirnya aku gunakan. Jadi aku benar-benar menggunakan sesuai kebutuhan aku. Misalnya aku mau beli baju atau mau beli barang, ya aku sesuaikan memang apa yang nominal yang memang mau aku beli sih. Nah, gitu. Nah, Kak, kalau Kakak sendiri, kan tadi banyak sekali nih, Kak, macam-macam dari dompet digital. Nah, kalau Kakak sendiri menggunakan apa saja dan kenapa sih, Kak, alasannya menggunakan itu? Siapa tahu ini bisa jadi bocor atau bisa dicontoh nih oleh rekan-rekan peserta webinar hari ini.
Oke, boleh sebut merek ini? Nggak apa-apa? Boleh dong, Kak, boleh. Oke, Mungkin aku bisa biasanya ditipis-tipisin. oh gitu. Aku biasanya pakai OVO, GoPay sebetulnya seperti itu yang memang memudahkan aku transaksi setiap hari gitu dan, kalau sekarang aja di e-commerce tuh kita udah bisa isi gitu, secara langsung kan dan memang teman-teman ini lebih efektif karena memang lebih cashless aja. Kita nggak apalagi di masa pandemi ya, kita nggak harus langsung berpegangan tangan sama orang dan ngasih, secara langsung, tapi kita bisa lewat handphone aja sih. Oke, Kak. Nah, Kak, karena kita sudah selesai nih sesi sharing-sharing-nya, mungkin Kakak bisa memberikan tips and trick nih atau pesan-pesan untuk rekan peserta webinar. Pasti ini juga banyak nih kaum milenial yang sebenarnya sudah menggunakan dompet digital, mungkin bisa lebih tadi kan kata narasumber harus lebih bijak. Iya, Nah, oke. bagaimana tuh, Kak, pesannya? Kalau pesan dari aku sih, jangan takut untuk ngikutin perkembangan zaman seperti sekarang ini. Digitalisasi akan terus berkembang. Dompet digital ini bukan sebagai sarana kita untuk apa namanya takut gitu bertransaksi, tapi memang gunakanlah dan ikutilah perkembangannya sebaik mungkin. Dan jangan lupa untuk tetap membatasi apa yang perlu kamu keluarkan. Karena sometimes kalau kita memang secara nggak sadar melakukannya, kita suka apa namanya lupa dan kita suka akhirnya over budget gitu untuk melakukan transaksi tersebut. Dan hati-hati jangan sampai kebobolan karena memang basisnya adalah sistem dan juga PIN. Itu sih. Baik. Baik, Kak, sebentar lagi kami akan mengumumkan ya, Kak, ya, bersama-sama 6 orang beruntung yang akan mendapatkan voucher e-money. Mungkin nanti aku bakal meminta tolong bantuan Kakak ya untuk bantu Oke. ngehubungin 6 orangnya. Terima kasih banyak, Kak Cika, atas Terima sharing-sharing hari kasih. ini. Baik, hari ini kita sudah mendapatkan pemaparan materi yang luar biasa sekali dari narasumber-narasumber kita hari ini. Tadi juga kita sudah mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Nurina mengenai apa saja itu dompet digital, lalu juga sudah dikasih tahu kan klasifikasinya, lalu juga tadi dari Pak Asrul juga sudah dijelaskan nih mengenai fitur-fitur yang bisa digunakan baik dari sisi pengguna maupun dari sisi penyedia layanan, lalu juga dari Bapak Deriansyah juga sudah menjelaskan sangat banyak nih mengenai layanan-layanan apa sih yang ada di bank dan juga bisa diakses secara digital dan juga tadi diakhiri oleh Bapak Maulana memberikan kesimpulan mengenai topik kita hari ini dan juga memberitahu mengenai etika dan untuk rekan-rekan peserta webinar lebih bijak lagi dalam menggunakan dompet digital tentunya. Nah, sebentar lagi kami akan mengumumkan 6 orang beruntung yang akan mendapatkan voucher e-money. Jadi mungkin kita bisa melihat dulu nih untuk rekan-rekan yang ingin sekali mendapatkan bisa menggunakan fitur raise hand agar saya bisa melihat kira-kira siapa saja nih yang kira-kira menginginkan untuk mendapatkan giveaway hari ini. Wah, ternyata sudah banyak ya yang berkeinginan untuk mendapatkan voucher e-money hari ini. Mungkin yang lainnya bisa dinyalakan juga fitur raise hand-nya biar panitia bisa lebih melihat nih rekan-rekan yang sudah berpartisipasi untuk bertanya dan kemungkinan besar akan mendapatkan voucher e-money pada pagi hari ini. Nah, untuk rekan-rekan yang penanya mungkin bisa menyalakan kamera terlebih dahulu karena sebentar lagi kami akan mengumumkan 6 orang beruntung yang akan mendapatkan voucher e-money. Mungkin bisa ditayangkan di layar. Baik, sambil menunggu ada di layar, tidak bosan-bosan juga, saya ingin mengingatkan bahwa link absensi nantinya akan diberikan di fitur chat. Jadi rekan-rekan, jangan meninggalkan chat terlebih dahulu, karena nantinya rekan-rekan akan bisa absen terlebih dahulu di akhir sesi menggunakan token yang ter-email di email masing-masing peserta. Nah, sebentar lagi kami akan mengumumkan nih rekan-rekan peserta yang akan mendapatkan voucher e-money. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber-narasumber kita yang keren-keren hari ini. Terima kasih banyak kepada Ibu Nurina, terima kasih banyak juga kepada Bapak Asrul, terima kasih kepada Bapak Deriansyah, dan terima kasih banyak kepada Bapak Maulana, dan tentunya kepada key opinion leader kita hari ini yaitu Kak Cika. Mungkin kalau rekan-rekan peserta masih kepo-kepo nih atau pengen sharing-sharing lebih dengan Kak Cika bisa melalui IG pribadi Kak Cika yaitu @cika_audika atau bisa melalui tadi yang sudah di awal dijelaskan oleh Kak Cika yaitu lewat Bicara Project. Nah, mungkin bisa ditayangkan di layar untuk pemenangnya. Baik, mungkin masih ada waktu untuk kita berbincang-bincang sedikit nih kepada Kak Cika. Halo Kak Cika. Baik, mungkin ada gangguan sinyal untuk rekan-rekan peserta webinar.
Nah, ini sudah banyak ya yang menggunakan fitur raise hand di sini, berarti terlihat sekali nih antusias-antusias dari Kota Palembang yang sudah bertanya melalui kolom chat. Nah, untuk rekan-rekan peserta webinar yang belum berkesempatan bertanya kepada narasumber kita hari ini, tetap semangat terus karena sesi webinar ini akan terus berlangsung setiap harinya. Nah, di layar sudah terlihat nih pemenang-pemenang kita hari ini. Mungkin bisa menyalakan kamera terlebih dahulu untuk rekan-rekan peserta webinarnya. Baik, ini hampir semuanya perempuan ya, berarti ya pemenang kita hari ini. Mungkin Kak Cika bisa bantu aku untuk membacakan pemenangnya. Halo Kak Cika. Baik, mungkin Kak Cika masih ada gangguan sinyal, jadi mungkin saya akan membacakan pengumuman hari ini. Sekali lagi mungkin yang sudah dipanggil bisa dinyalakan kameranya ya teman-teman. Kepada Kak Salsabila, selamat kepada Kak Salsabila, lalu juga selamat kepada Kak Firanda, ya, lalu juga selamat kepada Kak Yuni, selamat kepada Kak Amanda, selamat kepada Kak Reza, dan selamat juga kepada Kak Indah. Mungkin untuk mengabadikan kita bisa berfoto bersama terlebih dahulu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi ya mungkin bisa ditayangkan nih ekspresi-ekspresinya. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi selamat kepada ke-6 orang beruntung yang mendapatkan voucher e-money pada hari ini. Diingatkan kembali untuk memberikan nomor telepon yang terintegrasi kepada host pada meeting kali ini. Jadi dicari di partisipan, lalu ada kata nama dengan host, itu langsung dikirimkan saja nomor telepon yang terintegrasi dengan e-money. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita hari ini, KOL dan juga peserta webinar yang sangat antusias sekali yang berasal dari Kota Palembang tentunya. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa hening dipersilahkan. Berdoa hening tidak pernah usai. Sekali lagi selamat saya ucapkan kepada rekan-rekan peserta webinar yang berkesempatan bertanya langsung maupun mendapatkan voucher e-money dan juga bisa mengikuti kegiatan webinar kali ini dengan tertib dan juga antusias. Terima kasih banyak Kota Palembang dan juga terima kasih banyak kepada narasumber-narasumber kita hari ini dan juga KOL kita hari ini juga. Semoga materi-materi atau ilmu-ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa kita terapkan setelah webinar ini selesai. Dan juga rekan-rekan peserta webinar bisa terus mengikuti nih kegiatan-kegiatan webinar literasi digital yang diadakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Nah, untuk rekan-rekan peserta webinar, kami ingatkan bahwa link absensi sudah ada di kolom chat. Jadi untuk rekan-rekan peserta webinar sebelum meninggalkan Zoom meeting ini bisa absen terlebih dahulu menggunakan token yang dikirimkan melalui email pribadi. Baik, saya Asri Anggraini selaku moderator dan pembawa acara undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Terus terapkan protokol kesehatan. Semoga semua orang yang ada di webinar ini akan selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Saya Asri Anggraini undur diri. Salam literasi Indonesia makin cakap digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.